Shalom, selamat berjumpa di pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7 sekolah menengah pertama. Materi baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita belajar tentang baptisan di dalam Perjanjian Baru, kita akan belajar baptisan di Perjanjian Lama. Kita akan belajar tentang Naaman. Cerita Naaman diambil dari Alkitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Bagaimana kisah Naaman? Mari kita simak kisah Naaman dalam cerita berikut ini. Hai, namaku Naaman. Kenalkan ya, namaku Naaman. Kalau mau kelihatan panjang, ucapkan vokal lebih panjang begini. Naaman. Aku tidak tahu mengapa orang tuaku memberiku nama Naaman, tapi aku merasa namaku membawa hoki, membawa keberuntungan. Begini ceritanya. Aku bekerja sebagai panglima Raja Aram. Menurut orang-orang, aku termasuk orang terkenal meskipun bukan selebritis. Suatu hari, hoki datang berupa kemenangan perang melawan Israel. Pokoknya seneng banget. Raja Aram jadi sangat bangga padaku. Rakyat pun ngefans berat sama aku. Padahal aku sendiri tidak ngefans sama mereka. Ya, biasa sajalah. Ada hoki, ada apes. Rupanya hoki ingin mengenalkan sahabat karibnya padaku. Dia bernama Apes. Apes lumayan lama bertamu di tubuhku. Dia membawa oleh-oleh berupa biskuit putri salju. Tahukah apa itu biskuit putri salju? Lebih tepatnya penyakit kusta, itu maksudku. Bukan makna sebenarnya ya, itu makna hiasan dalam arti agak bercanda begitu ya, karena aku saking stresnya dengan penyakit ini. Penyakit putih mulus tapi tidak bersinar, nempel di sekujur tubuhku. Kalau dibiarkan tidak segera diobati, pelan tapi pasti anggota tubuhku bisa berwisata ke negeri antah berantah meninggalkanku. Senang? Ya jelas tidak lah. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi, seperti puisinya Chairil Anwar. Kalian tahu kan Chairil Anwar? Dia pujangga dari Indonesia. Pasukan perangku dulu pernah membawa tawanan seorang anak perempuan dari Israel. Kebetulan istriku butuh asisten di rumah. Oleh karena itu, anak perempuan Israel itu aku jadikan asisten istriku. Saking bingungnya, tubuhku berwarna putih meskipun tidak operasi plastik. Istriku mencari informasi seputar pengobatan. Nah, anak Israel itu ternyata berbaik hati menginformasikan tentang tabib dokter. Maksudnya tabib yang
manjur kalau mengobati. Katanya tabib tersebut adalah seorang Israel yang tinggal di sekitar Samaria. Dengan semangat 45, aku minta pendapat atasanku yaitu Raja Aram. Ternyata beliau setuju aku berobat ke tabib Israel tersebut. Beliau segera memberikan surat tugas untukku. Surat tugas itu digunakan untuk masuk ke negara Israel. Tentu saja dengan permisi, minta izin kepada Raja Israel. Singkat cerita, aku pun sudah sampai di hadapan Raja Israel. Aku menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuanku. Tapi anehnya, beliau malah ngomel-ngomel tidak jelas. Aku dicurigai mau berbuat curang di Israel. Amit-amit deh. Untung aku bukan seorang perempuan yang sedang hamil. Takutnya nanti anakku yang akan lahir jadi mirip Raja Israel yang aneh bin ajaib itu. Melihat tingkah Raja Israel, aku hanya bisa pasrah. Mungkin aku akan pulang tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Namun, kata mujur masih berpihak kepadaku. Ada seorang tabib yang mendapat wangsit untuk menyembuhkanku. Raja Israel mendapat surat dari seorang tabib tersebut yang isinya menyuruh aku mendatangi padepokannya. Untungnya, Raja Israel walau berwajah jutek, namun masih memberi kesempatan padaku untuk pergi ke tabib tersebut. Sebutlah namanya Tabib Elisa. Ya, tabib itu ternyata bernama Elisa. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung memacu kudaku dengan kecepatan yang luar biasa. Aku berharap cepat sampai ke padepokan Tabib Elisa. Rumahnya Tabib Elisa lumayan besar dan banyak pegawainya. Pada papan nama ternyata tertulis bukan tabib, melainkan nabi. Apapun gelar depannya, yang penting aku mau berobat. Resepsionis Nabi Elisa menyampaikan pesan agar aku mandi 7 kali, tapi tanpa pakai kembang, di Sungai Yordan katanya. Aku belum tahu di mana, aku akan cari. Nah, ketemulah Sungai Yordan. Akhirnya aku mandi. Sebenarnya aku merasa tersinggung loh, karena Nabi Elisa tidak mau menemuiku. Beliau hanya bicara melalui resepsionisnya. Aku ring-ringan tidak jelas seperti orang stres. Tapi aku diingatkan stafku, Pak, tidak ada salahnya dicoba resepnya Nabi Elisa. Cuma mandi 7 kali, apa susahnya? Akhirnya aku lakukan usulan stafku, mandi 7 kali di Sungai Yordan. Wow, keren. Apa yang terjadi setelah mandi? Basah. Ya jelas lah, namanya juga mandi air, pastilah basah. Terus apa kerennya coba? Sungguh menakjubkan. Kulitku tiba-tiba berubah menjadi seperti sedia kala. Sekejap mata, penyakit putihku alias kusta tiba-tiba lenyap tanpa permisi. Wow, mujizat. Yes. Betapa bahagianya aku. Hore, aku sembuh. Tapi kok bisa ya? Enggak tahu. Yang jelas aku sembuh. Aku juga heran. Tapi aku sangat bersyukur bisa sembuh. Aku sungguh sangat bersyukur. Aku langsung menghadap Nabi Elisa. Aku berterima kasih sekali karena aku sembuh. Sebagai rasa terima kasihku, aku persembahkan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas dan 6 potong pakaian branded untuk Nabi Elisa. Tapi ternyata dia menolak. Katanya yang menyembuhkan aku adalah Tuhan, bukan Nabi Elisa. Jadi persembahanku bukan untuk dia, bukan untuk Nabi Elisa, tapi untuk Tuhan.
Ketika kutanya, apa Tuhan mau menerima persembahanku? Beliau menjawab, persembahan yang diterima Tuhan bukan emas, perak, atau pakaian, tapi hatiku. Oh, indahnya. Aku sekarang percaya sama Tuhannya Nabi Elisa. Hatiku mulai terpikat padanya. Seperti refrain lagu rohani ini. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhannya Nabi Elisa, tapi Engkau sekarang juga menjadi Tuhanku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Namaku mungkin sekarang lebih cocok diganti jadi Naamin ya, karena selesai doa diakhiri amin. Amin. Karena sudah aman, ya amin. Demikian anak-anakku yang terkasih, kita sudah melihat, mendengar kisah tentang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Semoga kisah Naaman ini bermanfaat, memberikan semangat bagi kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Naaman yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan setelah dia mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Jadi kita juga demikian, selalu mau mendengarkan segala nasihat yang baik dari Tuhan melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, seperti Nabi Naaman, sehingga mendapatkan kesembuhan, mendapatkan sesuatu yang menyejukkan dalam kehidupan kita. Naaman sembuh, begitu pula dengan kita. Apapun yang jadi dengan hidup kita, kita minta tolongnya sama Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, bagi orang yang keras kepala, sulit untuk menerima masukan dari orang lain meskipun demi kebaikannya, maka ujung-ujungnya orang-orang yang tadinya peduli akan membiarkan begitu saja apapun yang terjadi padanya. Namun tidak demikian dengan Naaman. Dia mau mendengar dan mau melakukan nasihat orang-orang yang peduli padanya, meski harus dengan usaha yang keras. Dan hasilnya luar biasa mengagumkan. Tidak hanya kesembuhan yang dia dapatkan, namun pengalaman rohani yang mengubahnya menjadi manusia baru. Demikian anak-anakku yang terkasih, Naaman bersedia disembuhkan dengan mandi di sungai Yordan. Ini adalah seperti kiasan di dalam baptisan kita, mendapat baptisan untuk menerima hidup baru. Naaman juga menerima hidup baru, menjadi percaya kepada Tuhan yang Maha Kasih. Demikian pula kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang baptisan dalam perjanjian baru di waktu yang akan datang bersama guru agama Kristen kalian masing-masing di sekolah kalian masing-masing. Silakan kalian bisa tanyakan untuk lebih lengkapnya baptisan perjanjian lama dan baptisan perjanjian baru dan baptisan masa kini. Kalian bisa diskusikan dan kalian juga boleh untuk bertanya baik kepada guru kalian masing-masing maupun di kolom komentar berikut ini. Terima kasih anak-anak.
Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih.